Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info inti. Oke, informasi pertama yang akan admin bagikan di sini terkait seleksi P3K 2024 yang hanya untuk P1. Nah, ini tanda tanya teman-teman ya. Seleksi P3K 2024 hanya untuk P1. Dirjen Nunu beri informasi. Jadi ini teman-teman juga harus ketahui, mungkin teman-teman mendengar di luar sana bahwa seleksi P3K tahun ini atau nantinya yang ketika dibuka itu untuk P1. Nah, kita lihat dulu teman-teman ya. Menjelang pendaftaran P3K 2024 pada sekitar Juni-Juli mendatang. Jadi ini ya, sekitar Juni-Juli mendatang, honorer dihebohkan dengan beragam informasi yang bikin kepala cenat-cenut. Salah satunya adalah apakah guru honorer prioritas 2 atau P2, P3 dan P4 bisa mendaftar P3K 2024 atau tidak. Nah, ini memang kita harus tahu teman-teman ya, apakah bisa atau tidak. Sebab ada informasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi alias Kemendikbudristek tetap bersikuku menuntaskan P1 yang notabene hampir 90% dari swasta. Jadi ada P1 yang artinya yang sudah lulus PG dari tahun 2021 teman-teman ya. Yang di tahun 2020 karena yang disebut P1 ini adalah yang lulus passing grade pada tahun 2021 namun mereka tidak mendapat formasi. Nah, di sini dikatakan bahwa ada sekitar 90% itu dari swasta dan itu yang akan dituntaskan dulu. Nah, apakah benar, teman-teman ya? Isu lainnya, apakah benar guru P1 yang diangkat P3K akan ditempatkan di sekolah swasta? Sebaliknya, guru ASN dibawa ke Mendikbudristek tidak lagi diperbantukan di sekolah swasta sejak 2016. Merespon informasi tersebut, nah ini ada respon dari Dirjen ya. Merespon informasi tersebut, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, yaitu dalam hal ini Ibu Nunu Suryani, menyampaikan sampai saat ini belum ada petunjuk apa-apa terkait seleksi P3K 2024. Nah, jelas ya, belum ada teman-teman, belum ada petunjuk apa-apa. Dirjen Nunu mengatakan, siapa saja yang bisa ikut seleksi P3K 2024, apakah P1 sampai P4, maksudnya P1, P2, P3, P4. Mungkin teman-teman sudah paham ya yang dimaksud P2, P3, P4 ini. Harus ada tes atau tidak? Semuanya akan diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB. Karena nanti akan lahir atau terbit Permenpan RB teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman silahkan pantau saja channel ini. Admin juga akan bantu men-share permenpannya. Nah, semua jawaban pertanyaan guru honorer dan tenaga kependidikan ada di Permenpan RB. Ini disampaikan oleh Dirjen Nunu kepada media gpnn.com 8 Mei. Sayangnya sampai saat ini Permenpan RB yang dimaksud Dirjen Nunu belum terbit. Dia hanya mengimbau agar seluruh honorer bersabar menunggu regulasinya. Jadi teman-teman diminta untuk bersabar ya, menunggu regulasinya atau menunggu peraturan Menteri Pendayagunaan ya. Profesor pendidikan ini mengaku belum mengetahui isi Permenpan RB-nya. Dia hanya menyampaikan bahwa Kemendikbudristek konsisten menyelesaikan masalah honorer. Jelas ya, di sini Bu Nunu tidak mengatakan P1, P2, P3 ya, tapi masalah honorer akan diselesaikan. Namun untuk penyelesaian honorer ini bukan hanya tanggung jawab Kemendikbudristek, tetapi juga kementerian atau lembaga dan Pemda alias pemerintah daerah. Ya, baik itu gubernur ataupun wali kota maupun bupati, teman-teman ya. Sebelumnya Nunu Suryani mengatakan P1 hingga P4 memang tidak bisa diangkat semuanya tahun ini. Jumlah honorer dan formasi yang diusulkan Pemda tidak berimbang sehingga banyak tidak mendapatkan kuota. Jadi jelas ya, di sini disampaikan oleh Bu Nunu bahwa tidak semua. Kenapa tidak semua bisa diangkat? Karena formasinya sedikit, sedangkan pesertanya kemungkinan akan pasti banyak, teman-teman ya. Mengenai apakah sisa P1 hingga P4 akan diakomodasi pada seleksi P3K 2024, Dirjen Nunu mengatakan belum bisa memastikan.
Saya belum tahu apakah P1 hingga P4 ini masih tetap ada atau malah tidak ada lagi tahun depan. Karena istilah honorer cuma ada sampai tahun ini. Lebih tepatnya yaitu sampai dengan Desember 2024, teman-teman ya, atau akhir tahun ini. Jadi Ibu Nunu juga tidak bisa menjawab atau memberikan informasi fix ya, masih ada atau tidaknya. Dia mengaku Kemendikbudristek belum menyusun bagaimana mekanisme pengangkatan P3K 2025 karena menunggu kebijakan pemerintahan baru. Ini sebabnya Kemendikbudristek terus berupaya agar Pemda menyelamatkan, agar menyelamatkan guru honorernya dengan mengusulkan formasi P3K 2024 semaksimal mungkin. Seperti itu teman-teman ya. Itu cara ya yang bisa dilakukan oleh Kemendikbud, yaitu meminta Pemda ajukan formasi yang memang sudah dipastikan, misalnya dari Kabupaten A ini boleh menerima sampai misalnya 200. Jadi Pemda harus mengusulkan sebisa mungkin sampai 200. Jangan malah kurang dari itu. Karena kenapa? Akibatnya ada nanti honorer yang tersisa. Oke teman-teman ya. Nah, kita lanjut lagi ke informasi kedua. Nah, selanjutnya, Bawaslu buka formasi 18.000 CASN pada seleksi CPNS dan P3K 2024 dan ditempatkan di 4 daerah otonomi baru atau DOP. Nah, jadi ini informasi dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, yang mana akan buka 18.000 formasi untuk CPNS dan P3K, penempatannya di 4 DOP, daerah otonomi baru. Ini dari media Kompas teman-teman ya. Bawaslu akan melakukan perekrutan untuk 18.000 sekian calon aparatur sipil negara di tahun 2024 ini. Perekrutan ini terbagi untuk PNS dan P3K dengan status yang lebih terperinci. Anggota Bawaslu, Herwin Jiha Malonda mengatakan akan ada pengaturan sumber daya manusia dari ASN untuk kebutuhan 4 DOP di Papua. Formasi bagi CASN ini nantinya diatur berdasarkan keahlian, kebutuhan, dan kompetensi. Bukan tidak mungkin akan diisi dari luar Papua yang mempunyai SDM banyak. Dia juga menggarisbawahi pentingnya hubungan harmonis antara anggota Bawaslu dan kesekretariatan dalam proses perekrutan ini. Apalagi sampai saat ini ya terdapat 2 agenda besar pengawasan oleh Bawaslu, yaitu proses pemilu yang belum selesai dan pilkada yang baru dimulai. Mari kita bekerja sama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan evaluasi dalam pengawasan pemilu dan pilkada. Seperti yang diketahui, Bawaslu membuka 18.557 formasi ASN pada seleksi CPNS dan P3K 2024. Jumlah tersebut diputuskan setelah disetujui 100% oleh Kemenpan RB. Menteri Pan RB yaitu Abdullah Sora Anas mengungkapkan formasi ASN Bawaslu itu terdiri dari 1984. Nah ini 1984 untuk CPNS, 16.573 P3K. Rinciannya 1984 CPNS dan 16.000 sekian P3K. Termasuk untuk formasi-formasi yang penting dalam mendukung kinerja Bawaslu seperti analisis hukum, analisis pengawasan, hingga auditor. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, jadi ini kita sudah di spill ya. Rekrutmen CPNS dan P3K 2024 ini diharapkan memberi kesempatan besar kepada para honorer atau tenaga non-ASN di lingkungan Bawaslu yang selama ini sudah mengabdi kepada negara. Pemerintah berharap penyerapan tenaga non-ASN di Bawaslu bisa seoptimal mungkin menjadi ASN. Bisa optimal menjadi ASN sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan penataan tenaga non-ASN. Selain itu, kesempatan ini juga diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong kinerja Bawaslu yang dalam waktu dekat akan memiliki kerja besar dalam sejarah pemilu di Indonesia, yaitu pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia.
Mudah-mudahan nanti formasi ini bisa dioptimalkan dan harapan saya ini bisa mendorong target kinerja termasuk dalam menyongsong pilkada serentak di lebih dari 500 daerah yang baru pertama kali ini terjadi di Indonesia. Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Baja menyampaikan apresiasi atas persetujuan izin formasi yang sudah diberikan Kementerian Pan-RB. Kami berterima kasih banyak kepada Kemenpan RB dan pemerintah yang memberikan 18.000 sekian formasi kepada kami, dan kami berharap teman-teman bisa meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam bidang pengawasan pemilu, ucapnya. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar CPNS bisa nanti juga di Bawaslu ya CPNS, tapi kalau P3K-nya pastinya diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah mengabdi atau menjadi non honorer ya atau non ASN di Badan Pengawas Pemilu itu sendiri. Jadi mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.